Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Rune part yang ke-13. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Para peserta sudah memasuki langit di Pulau Tempest Thunder. Petir di sana sampai membuat si Lulu ketakutan. Lalu Zhongqi menenangkannya, karena petir itu tidak akan melukai mereka saat masih berada di dalam pesawat. Gara-gara outbreak lubang cacing, pulau ini jadi ditinggalkan. Dan karena itu juga, medan magnet di pulau jadi terganggu dan mengakibatkan badai petir tanpa henti. Tapi gara-gara petir ini juga, Rune Beast di sana tidak bisa keluar dari pulau. Kebanyakan Rune Beast di sana adalah rank F, dan yang tertinggi tidak akan melebihi rank E. Setidaknya itulah yang dipikirkan Dongse. Lalu terdengar pengumuman yang mengatakan kalau mereka sudah sampai di atas Pulau Tempest Thunder. Lalu para peserta disuruh menyiapkan parasutnya dan bersiap buat terjun dari pesawat. Si gendut sipit langsung panik karena pesawat tidak mendarat dan mereka akan terjun dari atas. Di depannya, kedua netizen yang tadi menghinanya juga terlihat panik. Dan boom, kelompok kedua orang itu turun duluan, yang membuat si gendut sipit melotot. Si gendut sipit pun langsung terjun dengan gaya batu, diikuti Dongse dan yang lainnya dengan gaya yang keren. Di udara tidak ada seseorang yang mencoba menyerang peserta lain. Lulu mencoba membuka matanya, dan di depannya sudah terlihat Pulau Tempest Thunder yang sangat indah. Pemandangannya indah banget, jir. Ini nggak bisa dibandingkan dengan pemandangan lewat pelabuhan, batin Dongse. Lalu Zhongqi bertanya sama Dongse, di mana mereka akan mendarat. Setelah melihat keadaan pulau dari atas, Dongse memberikan perintah untuk mendarat di jembatan penghubung pulau. Jembatan itu menghubungkan kedua pulau. Jika kita mengamankannya, maka akan menjadi keuntungan yang besar untuk kita. Dia jauh lebih cerdas dari dugaanku, batin Tang Yu. Tiba-tiba, wush, Dongse langsung memperingatkan temannya kalau ada burung Rune Beast yang menyerang. Burung besar itu mengincar Lulu, dan Lulu pun langsung tertangkap burung besar itu. Nggak pakai lama, Dongse langsung mengeluarkan sniper dewa kematiannya dan membidik si burung tepat di kepalanya. Dan dewar, si burung pun langsung mokat seketika. Melihat itu, Zhongqi langsung memuji Dongse, dan si Lulu pun berterima kasih karena sudah menyelamatkannya dari serangan si burung. "Woi Lulu, parasutmu rusak!" teriak Zhongqi. Lulu yang menyadarinya pun langsung panik. Lalu Dongse menyuruh si gendut untuk menolongnya, tapi percuma saja. Meskipun dengan gaya batu, si gendut sipit tidak akan sampai ke tempat Lulu. Lalu Dongse bertanya sama Tang Yu. Lalu Tang Yu menyuruh mereka saling dorong sampai ke tempat Lulu. Pertama, Tang Yu mendorong mereka bertiga. Kemudian dengan full power, si gendut sipit mendorong Zhongqi dan Dongse. Terus dilanjut Zhongqi yang mendorong Dongse ke arah Lulu. "Raih tanganku, jangan pasrah!" teriak Dongse. Dan buk,
Akhirnya Dongse berhasil menyelamatkan Lulu tepat waktu. "Makasih ketua, dan maafkan aku yang belum apa-apa sudah jadi beban," ucap Lulu. Dongse pun menenangkannya, karena hal seperti ini sudah biasa terjadi di komik-komik dan anime. Saat ini mereka berdua terpisah dengan Tangyu, Zongki, dan si gendut sipit. Mereka berdua juga tidak bisa menghubungi mereka bertiga lewat radio, karena radius earphone-nya cuma 500 meter. Dongse tetap pada rencana awal, yaitu pergi ke jembatan. Tangyu dan yang lainnya pasti ada di dekat sana. Lalu panel berpindah ke pesawat induk di mana penguji dan panitia ujian Tempest Thunder berada. Di dalam sana, penguji Yanyi sedang memperhatikan jalannya ujian. Dan di belakangnya muncul Pak Tua Botak Kacamata. Beliau ini bernama Bokuan, perwakilan dari Universitas Jidao. Dia bertanya, "Bagaimana ujiannya?" "Semua dalam kendali kami, Pak," ucap Pak Wakil. 13 peserta didiskualifikasi setelah turun dari pesawat, tambah penguji Yanyi. Itu karena mereka memang sampah yang gagal. "Apa yang kau harapkan dari mereka?" ujar Pak Wakil. Lalu di belakangnya ada yang ngomong. Dia bilang, kenapa Pak Wakil Liu Shiji yang perkasa turun pangkat? Itu karena sikapnya yang selalu merendahkan peserta. Perempuan ini bernama Si Qiu, perwakilan dari Universitas Qiyao. Ujian Tempest Thunder bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berbakat, tapi Pak Wakil selalu melawannya. Padahal dalam hal kecerdasan, dia ini berada di bawah peserta yang bertalenta. Pria yang cuman menggunakan otot mereka itu sama sekali nggak elegan, batin Tante Qiu. Dasar wanita arogan. Kalau bukan dari Universitas Qiyao, sudah kuberi pelajaran biologi dia, batin Pak Wakil. Lalu Pak Tua Botak bertanya kepada Tante Qiu, apa ada peserta yang menarik perhatiannya? Tante Qiu bilang belum ada. Makanya dia ingin mendengar pendapat dari penguji utama Yanyi. Kemudian Tante Qiu bertanya padanya, adakah peserta yang menarik perhatiannya? Mencari informasi darinya adalah cara tercepat menemukan calon peserta yang paling berpotensi, batin si Tante. Lalu penguji Yanyi menjelaskan kalau peserta tahun ini semuanya kuat-kuat. Tapi ada satu orang yang berasal dari keluarga pionir. Pak Tua Botak terkejut. Dia bertanya, dari keluarga mana orangnya? Siapa namanya? Namanya Tangyu, tapi dia seorang mekanik, ucap penguji Yanyi. Seorang mekanik memang sangat berguna, tapi kemampuan bertarungnya sangat rendah. Pak Tua merasa kalau dia tidak akan mengeluarkan performa yang bagus di ujian ini. Mekanik itu bisanya cuma bikin alat doang. Kalau cuman itu, Doraemon juga bisa. Mereka nggak bisa ngalahin Rune Beast sendirian. Harusnya mekanik nggak disebut Rune Warrior, ucap Pak Wakil. Tante Qiu tidak ikut ngebacot. Dia langsung gercep membuka laptopnya dan mengecek sendiri data dari Tangyu. Dan terlihat data dari tim nomor 537 yang diketuai sama Dongse. Loh, anak ini merekrut mekanik di timnya. Apa yang ada di pikirannya? Batin Tante Qiu. Nggak pakai lama, dia langsung mengecek data Dongse. Melihat angka afinitas rune yang hanya 27%, si Tante keheranan. Dia merasa kalau Dongse pasti meminum obat awakening.
Dia penasaran berapa banyak afinitas Run Dongse sekarang setelah meminum obat awakening. "Oh, jadi anak ini yang menarik perhatianmu," ucap Pak Tua Botak yang tiba-tiba muncul dari samping. Sontak Tante Kiyu langsung menutup laptopnya. "Pergi kau Pak Tua Botak, kau pasti mau mencuri targetku kan?" ucap Tante Kiyu. "Ayolah, jangan pelit-pelit begitu, kau jadi nggak cantik loh. Terus kan universitas kita saling terhubung, nggak ada salahnya kan saling berbagi," ucap Pak Tua Botak. "Jangan ngimpi kau bisa ngambil targetku, dasar maling," ujar Tante Kiyu. "Ini kan demi masa depan umat manusia. Jahat sekali kau menyebutku maling," ucap Pak Tua Botak. Lalu di belakang ada perwakilan kampus yang lain. Mereka berdua sedang membicarakan Tante Kiyu dan Pak Tua Botak. Dari obrolan mereka, Pak Tua Botak itu memang suka mengambil target orang lain. Mendengar itu, salah satu dari mereka terkejut dan harus waspada sama si Pak Tua Botak itu. Lalu panel berpindah ke ruang kontrol. Seorang operator melihat Dongse di layar komputer. "Woi bocil sombong versi 2.0, bukankah itu orang yang mempermalukanmu?" tanya operator pada si bocil sombong. Dan setelah si bocil mengamati layar komputer, dia terlihat kesal dengan Dongse. Lalu temannya bilang kalau orang itu akan bertemu dengan tim 102. Mendengar itu si bocil senang, karena tim 102 adalah tim yang kuat. Dongse bakal dihancurkan. Lalu bocil sombong versi 2.0 menjelaskan kalau ketua mereka, Liu Yutian, hampir direkrut sama Universitas Lightning Military School pas ujian tahun kemarin. Dia menegaskan kalau Liu Yutian sudah berada di puncak rank F. Si Dongse pasti bakalan mampus. "Santai bro, gak usah teriak-teriak begitu. Ayo kita lihat pertunjukan bagus ini," ucap teman si bocil sombong. Setelah itu panel berpindah di sebuah bangunan sekolah. Dongse dan Lulu sedang mengamati sekeliling gedung sekolahan. Melihat kondisi yang dirasa aman, Dongse mengajak Lulu istirahat sebentar di situ. Karena Dongse sudah membunuh si Runbis burung tadi, sekarang Dongse punya 1 poin. Di ujian Tempest Thunder ini, membunuh Runbis rank F akan memberimu 1 poin. Membunuh Runbis rank E akan memberimu 5 poin. Jika membunuh dalam berkelompok, poin akan dibagi rata. Membunuh Runbis jauh lebih mudah daripada mengeliminasi peserta lain. Dan karena safe zone semakin mengecil, pertarungan antara peserta tidak akan bisa dihindari. Setelah beristirahat sebentar, Dongse mengajak Lulu pergi ke atas gedung. Siapa tahu mereka bisa melihat posisi si gendut sipit dan yang lainnya dari sana. Mereka pun naik lewat tangga luar. Di sana mereka juga melihat mayat yang udah jadi tulang. Singkat cerita, mereka pun sampai di atas. Lalu si Lulu menunjuk tempat di mana Zongki dan yang lainnya mendarat. Tiba-tiba Dongse merangkul Lulu dan mengajaknya menunduk. Di belakang mereka ada parasut. Pasti orang-orang itu masih ada di sekitar gedung sekolahan. Jadi Dongse memutuskan untuk mengamankan gedung ini terlebih dahulu. "Gimana caranya ketua? Kita cuman berdua. Dan mungkin lawan kita full sekuat," ucap Lulu. Tapi Dongse menenangkannya. Dengan strategi yang tepat, mereka berdua pasti bisa membuat lawan mereka wipe out. Lalu Dongse melihat 2 spot yang pas untuk sniper. Dan singkat cerita, mereka berdua sudah bersiap di sana. "Apa kau melihat seseorang?" tanya Dongse.
Aku belum melihat satupun orang ketua, balas Lulu. Kemudian Dongse langsung mengaktifkan rune skill Snake Eye. Dan whoosh, Dongse menemukan beberapa orang. 3 orang ada di lantai atas dan 2 orang lainnya di lantai bawah. Lalu kita diperlihatkan sama kedua peserta di lantai bawah. Mereka memuji ketua tim mereka yang hebat. Dan pria senja berambut putih bilang kalau masa depan cerah sedang menantinya. Lalu temannya menyadari sesuatu. Dia melihat parasut di dahan pohon dekat dengan gedung itu. "Tunggu apa lagi? Cepat lapor ketua!" teriak si senja. Dan dawar, si senja pun langsung tereliminasi. Melihat itu, temannya langsung panik. Dia tidak menyadari tembakan barusan. "Lulu, sekarang tembak satunya!" teriak Dongse. "Siap 86, balas Lulu. Dan ting, peserta itu langsung mengaktifkan rune skill Energy Shield. "Tidak semudah itu, Ferguso," ucapnya. "Lapor, tembakan gagal ketua," ucap Lulu. "Tenang, aku sudah membidiknya." "Jangan kau pikir perisai lemah begitu bisa menahan tembakanku," ujar Dongse. Dan dawar, tembakan Dongse berhasil menembus perisai dan membuat peserta itu tereliminasi. "Sial, gua tereliminasi juga," ucapnya. "Wow, tembakannya kuat banget. Kurasa aku mengikuti orang yang tepat," batin Lulu. "Sudah punya pacar belum ya dia?" imbuh si Lulu dalam hati. Lalu lewat earphone, Dongse menyuruh Lulu untuk pindah posisi. Di dalam gedung, Yutian mendengar suara tembakan. Jia Wei menginfokan kalau Liu Junhao dan Wei Chenhai sudah dieliminasi. Si botak avatar yakin kalau kedua rekannya pasti digeng. Lalu Yutian menyuruh Jia Wei mengaktifkan Snake Eye-nya untuk mengecek situasi di luar. Nggak pakai lama, Snake Eye pun diaktifkan. Jia Wei melihat ada 2 orang di atas gedung sekolah. "Cuman duo berani menyerang sekuat full tim," ucap Yutian. Nggak pakai lama, Yutian langsung mengajak kedua anggotanya mengeliminasi Dongse dan Lulu. Di gedung sekolahan, adu mekanik antara duo versus trio akan segera dimulai. Lulu mulai panik karena mereka kalah jumlah. Tapi Dongse menenangkannya. Dia bertanya apa Lulu punya rune skill. Lulu menjawab kalau dia punya rune skill rank F, yaitu Cold Blood. Saat digunakan, hawa panas tubuh akan dihapus dan tidak bisa dideteksi sama sensor panas selama 5 detik. Thunder Trial itu tempat yang berbahaya, makanya aku memilih rune skill ini, terang Lulu dengan lesu. "Nggak usah insecure begitu, skill ini sangat cocok digunakan di saat-saat seperti ini," ucap Dongse. Singkat cerita, sekuat trio sudah sampai di tempat Dongse. Yutian mengingatkan meskipun cuma duo, mereka cukup kuat, jadi mereka harus berhati-hati. Yutian menyuruh Jia Wei jaga jarak, dan dirinya bersama dengan si botak avatar yang akan mencari Dongse dan Lulu. Si botak avatar bertanya, "Berapa lama lagi cooldown skill Snake Eye?" Jia Wei menjawab, 10 detik lagi. "Sekolah ini akan menjadi base camp kita. Jangan melepaskan mereka," ujar Yutian. Singkat cerita, Snake Eye-nya Jia Wei sudah bisa diaktifkan. Dan gak pakai lama, Snake Eye pun diaktifkan. Dia melihat 2 orang di arah jam 10 yang sedang sembunyi di balik AC outdoor. Dengan cepat Yutian pergi ke sana. Dia mengaktifkan rune skill Mountain Slash.
dan duas. Dia membelah AC tersebut, tapi serangan itu nggak kena. Dongse berhasil menghindar sambil melompat. Telat goblok, kau tidak akan bisa kabur dariku, teriak Yutian. Lalu si botak avatar bertanya, di mana orang yang satunya? Jiawei panik, soalnya dia tidak melihatnya dimanapun. Hati-hati, ini jebakan, teriak Yutian. Dan klak, Lulu sudah berada di belakang Jiawei. Dadah, dan duor. Jiawei pun langsung tereliminasi. Lalu Yutian menyuruh si botak avatar mengatasi si sniper itu, sedangkan dirinya akan mengejar Dongse. Di depan Lulu muncul notifikasi kalau dirinya mendapat 1-5 poin. Itu karena ini pertarungan tim. Poin akan ditentukan setelah pertarungan berakhir. Lulu terus menembak ke arah si botak avatar dan Yutian. Pergilah ketua, akan kuatasi dia, teriak si botak avatar. Berhenti kau, teriak Yutian pada Dongse. Dongse terus berlari dan melompat ke gedung yang lain. Tubuh Rune Warrior emang beda, batin Dongse. Sniper yang sudah terlihat hanya bisa mati, teriak Yutian. Lalu Dongse melihat sebuah pipa besi yang lumayan besar. Dan saat Yutian mendekat, tiba-tiba dawas. Dongse memukulnya dengan pipa besi itu, yang membuat Yutian cukup terkejut. Dan kemudian Yutian pun langsung terjatuh dari gedung itu. Keparat sialan, teriaknya. Bukan rune sniper kaleng-kaleng nih bos, ucap Dongse. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa level upkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.